Moral dari cerita ini adalah saat kita mempunyai penghasilan, sisihkan minimal 10% untuk membangun kekayaan. Halo guys, selamat malam. Jumpa lagi di Bambang Sugiharto Channel. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana seorang yang bernama Arkad menjadi orang terkaya di negara Babilonia. Mungkin kejadian ini terjadi di beberapa abad sebelum Masehi. Jadi Arkad ini terlahir sebagai seorang yang miskin, pemuda miskin, tapi di masa berikutnya dia tumbuh menjadi seorang yang sangat kaya raya. Apa saja yang dilakukan seorang Arkad sehingga ia mencapai level itu? Simak videonya sampai selesai. Adalah seorang bernama Bansir. Bansir ini adalah pekerja atau usaha bengkel yang memperbaiki kereta besi milik para saudagar atau orang-orang kaya di negara Babilonia tersebut. Sejak pagi, Bansir ini merasa gelisah dikarenakan dalam pemikirannya terjadi pergulatan kenapa aktivitas yang ditekuninya selama bertahun-tahun ini tidak mampu mengantarkan dia menjadi orang yang berkecukupan atau kaya. Sampai sejauh ini dia juga tidak menemukan solusi bagi problem yang dihadapinya. Sedangkan istrinya berlalu lalang memberitahukan bahwa persediaan dompetnya sudah menipis dan persediaan makanan juga sudah hampir menipis juga. Di tengah Bansir sedang berpikir, tiba-tiba dia mendengar dentingan dawai dari sebuah lire. Lire ini semacam gitar di masa lalu yang digunakan oleh para pemusik untuk menghibur orang-orang kaya. Lalu masuklah seorang teman dari seorang Bansir ini yang bernama Kobi. Kobi melemparkan senyum dan dengan menyapa si Bansir, sahabatnya ini ya, apa yang kau lakukan? Kamu kok terlihat murung? Harusnya kau ini bekerja membanting tulang untuk memenuhi kebutuhanmu. Dan kalau ada kelebihan, pinjami aku 2 keping shekel. Bansir menjawab, kalaupun aku punya 2 keping shekel, tidak akan kupinjamkan termasuk kepada sahabatku. Kobi membalas, bagaimana mungkin engkau seorang yang bekerja keras, uang 2 shekel pun engkau tidak punya? Ya memang itulah kenyataannya, katanya Bansir. Mereka mulai menyampaikan unek-unek apa yang ada dalam pikiran mereka, yang intinya baik si Kobi sebagai seorang pemusik yang setiap hari berstrategi agar mendapatkan penghasilan dan dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Sedangkan si Bansir membanting tulang, membenahi kereta kuda, mengecat, akan tetapi merasa pekerjaan yang dilalui ini tidak akan mampu mengantar dia menjadi orang yang berkecukupan. Bansir berkeyakinan bahwa pekerjaan ini yang sedang dilakukan apabila diwariskan kepada anak lelakinya atau bahkan ke cucunya, pekerjaan ini tidak akan mampu merubah anak cucunya menjadi orang yang berkecukupan. Akhirnya diskusi antara si Bansir dan Kobi itu berlanjut sampai terdengar suara para budak yang sedang melintas di dekat rumah si Bansir sedang membawa 1 gentong air. Ada kurang lebih 15 orang budak membawa 15 gentong air dan dipimpin oleh 1 orang yang tidak membawa beban sama sekali. Dan si Bansir sama Kobi itu berkata, kita masih beruntung. Meskipun kondisi kita miskin, tapi kita adalah orang yang bebas, orang merdeka, kata Kobi. Tapi si Bansir sama aja sebenarnya. Kalau kita kerja untuk memenuhi kebutuhan kita, kita sama seperti mereka. Terus Kobi berkata, tadi perjalanan aku menuju ke rumahmu ini, aku berpapasan dengan Arkad, teman kita dulu. Dan Arkad ini naik kereta emas dengan jubah yang sangat bagus,
Aku berpikir bahwa Arkad tidak akan menyapa aku, tapi ternyata Arkad melambaikan tangan kepadaku sambil menyebutkan namaku. Aku tidak menyangka bahwa Arkad masih mau menyapa seorang temannya yang miskin. Kalau kamu ingat, Arkad ini dulunya juga orang miskin, sama seperti kita. Bahkan dalam sekolah atau perlombaan, dia tidak lebih unggul dari kita juga. Lalu apa saja yang dilakukan Arkad sehingga dia mampu merubah nasib sampai-sampai raja itu meminjam emas juga kepada Arkad untuk menutupi problem keuangannya. Lalu Bansir berkata kepada Kobi, sebuah ide yang bagus bila kita bersama teman-teman yang memerlukan pengajaran terkait bagaimana cara menumbuhkan kekayaan, kita bersama-sama menemui Arkad di rumahnya. Dan singkat ceritanya, mereka semua diterima dengan baik oleh Arkad, dan setelah dijamu dengan makanan yang mewah, mereka duduk bersama dan saling berdiskusi. Dan ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh Bansir dan Kobi, lalu si Arkad ini mulai bercerita. Di masa mudaku, aku ini diterima bekerja di kantor pencatatan wali kota, dan tugasku dari pagi sampai sore, bahkan kadang juga malam, aku ini mencatat di lempeng-lempeng batu. Tulisan-tulisan, aturan-aturan yang diperlukan untuk aktivitas di wali kota. Lalu suatu hari muncullah seorang orang pemutar uang yang bernama Algamis. Algamis ini memesan 2 lempeng hukum ke-9. Nah, hukum ke-9 ini kurang tahu saya. Dan Algamis bilang, kalau 2 hari kamu menyelesaikan tugas dari aku akan memberikan 2 keping perunggu. Lalu Arkad mulai mengerjakan pesanan dari si Algamis. Ternyata setelah 2 hari pesanan Algamis ini tidak selesai. Mendengar pesanan Algamis belum selesai, Algamis marah. Lalu si Arkad berkata, Algamis, engkau adalah orang yang kaya raya. Aku berjanji besok batu ini bisa kamu ambil berikut tulisan-tulisan yang kamu maksud, asalkan besok engkau mengajarkan kepadaku bagaimana menjadi orang kaya. Algamis menjawab, dasar kau licik. Oke, nggak apa-apa. Kamu lanjut di lembur, besok kita ketemu lagi. Dan ternyata Arkad dengan kerja kerasnya sampai tidak tidur menyelesaikan pesanan dari Algamis, dan besoknya Algamis datang, pesanannya diserahkan kepada Algamis. Algamis senang tentunya ya. Dan akhirnya Algamis berkata, aku ini sudah tua, dengarkan omongan-omonganku, karena omongan yang keluar dari mulut orang tua ini adalah semuanya adalah kebenaran. Dengarkan Arkad, berapapun penghasilan yang engkau miliki, sisihkan 10% untuk dirimu sendiri. Arkad bingung, kan sudah seperti itu setiap bulan. Apa yang menjadi penghasilanku bisa kunikmati setiap bulan. Algamis selalu menjelaskan, biasanya penghasilanmu itu engkau habiskan untuk membeli baju, membeli sandal, atau membeli bahan makanan yang engkau makan tanpa menyisakan untuk dirimu sendiri. Jadi sisihkan minimal 10% untuk dirimu sendiri dan lakukan selama 12 bulan. Setelah 12 bulan itu bisa kau investasikan atau diputar untuk hal-hal yang bisa membangun kekayaan. Mendengar itu Arkad paham dan Algamis segera berlalu. Setelah 12 bulan Algamis datang lagi dan menanyakan, wahai anakku, bagaimana? Apakah kau sudah mengambil yang menjadi bagianmu? Sudah, Pak. Sudah aku kumpulkan, dan selama 1 tahun ini aku mempunyai tabungan, dan tabungan ini sudah
Aku putarkan kepada seorang yang bernama Asmur. Asmur ini adalah pengusaha batu bata dan tiap 2 bulan sekali dia berkeliling ke lautan menemui bangsa-bangsa Ponika. Sedangkan bangsa Ponika adalah pengrajin perhiasan. Dan apabila Asmur membawa perhiasan itu dibawa ke Babilonia, nanti akan aku jual dengan nilai yang sangat tinggi dan hasilnya dibagi 2. Alkamis tertawa dengan mengejek, dasar orang bodoh, memang harus terus belajar ya. Maksudmu apa, Pak Alkamis? Begitu kata Arkat. Kamu menjual perhiasan, tapi menyerahkan modalmu kepada seorang pembuat batu bata. Seperti engkau ingin berbisnis kue donat, tapi menyerahkan ke ahli senjata. Jadi lupakan tabungan itu karena pasti tabungan itu akan habis. Lalu tepat 12 bulan kemudian si Alkamis datang menemui Arkat. Bagaimana anakku, apa saja yang sudah kau lakukan dengan uangmu? Uang hasil tabunganmu selama 12 bulan. Arkat bercerita bahwa tabungannya dia putar di bisnis perisai. Diserahkan kepada orang yang bernama Eger. Dan setiap 2 bulan sekali Arkat mendapatkan keuntungan 25% atau seperempatnya dari modal yang disetor. Dan setelah 2 bulan itu Arkat mendapat penghasilan seperempat dari modal yang disetor. Terus uang itu kau apakan, kata Alkamis. Aku belikan anggur dan makanan yang enak, Pak. Kadang-kadang aku juga menyewa keledai untuk berjalan-jalan. Alkamis berkerut dan mengatakan bahwa kau ini bodoh. Seharusnya anak dari modal yang kau hasilkan itu harus kau masukkan lagi supaya anak dari modalmu itu juga bekerja. Untuk menikmati kehidupan suatu saat, engkau harus mempunyai sejumlah pasukan budak yang menghasilkan, sehingga pada nilai tertentu kau habiskan berapapun jumlahnya, engkau tidak akan pernah menyesalinya. Begitu kata Alkamis. Lalu si Akad juga mulai paham bahwa dia juga melakukan kesalahan lagi, dia memperbaiki lagi. Di tahun ketiga Alkamis muncul lagi dan sudah terlihat sangat tua sekali Alkamis. Alkamis bercerita bahwa dia sudah mulai tua dan mempunyai beberapa aset di luar kota Babilonia. Dia menawarkan kepada Arkat apakah mau mengelola tanah-tanah yang dimiliki oleh Alkamis untuk disewakan atau dibuat lahan pertanian. Karena menurut Alkamis, Arkat sudah mampu mengelola uang atau kekayaan. Sedangkan putra dari Alkamis sendiri ternyata tidak mampu dan banyak uang Alkamis yang dihambur-hamburkan untuk berfoya-foya. Arkat menyanggupinya dan sejak saat itulah kekayaan Arkat terus mengalir. Pesan moral dari cerita ini adalah saat kita mempunyai penghasilan, sisihkan minimal 10% untuk membangun kekayaan. Setelah terkumpul menjadi sejumlah uang, misalkan 1 tahun atau 2 tahun, bisa diputarkan. Kalau mungkin di bahasa sekarang diinvestasikan ya. Tetapi tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi kerugian. Oke, terima kasih yang sudah menyimak. Sampai ketemu di video berikutnya.